hanya untuk dua pihak, yaitu pihak pertama pemilik yang mengelola bisnis atau tahu secara rincinya, dan yang kedua tuh kreditur yang tertarik terutama dalam kemampuan kepemilikannya untuk membayar rekening atau pinjaman saat jatuh tempo. Nah, kalau masa sekarang, dengan banyaknya jumlah pemegang saham pada suatu perusahaan, menyebabkan laporan keuangan perusahaan sebagai media informasi untuk mengenai suatu perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan dari akuntan eksternal menjadi sangat penting. Yang kedua adalah um, relevan dan informasi yang dapat dipercaya. Nah, untuk menjadi relevan itu sendiri, informasi harus berguna dalam model keputusan pengguna laporan akuntansi. Model keputusan pada gilirannya itu memungkinkan pengguna untuk menentukan tindakan untuk mengambil dari beberapa alternatif. Jika kalau nggak ada kendalanya, informasi dapat dikumpulkan secara relevan untuk setiap user atau masalahnya diberikan kepada model keputusan. Contohnya itu kayak seorang pedagang gandum pada pasar sempurna dan harga yang stabil, dia memberikan keuntungannya sebagai perbedaan antara modal pada dua hal di waktu yang berbeda, antara perbedaan investasi atau distribusi ke pemilik. Terus yang ketiga tuh ada poin adibidi, apa, adipti. Terus selanjutnya itu juga ada alokasi. Alokasi itu tuh bergantung pada alokasi exit price, bahwa laporan keuangan bebas untuk alokasi. Laporan laba rugi tidak dapat melaporkan perubahan dalam jumlah yang dialokasikan, tapi melaporkan arus, aktiva, dan perubahan nilai-nilai keluar dari aset perusahaan dan kewajiban dari suatu periode tertentu. Terus yang kelima itu ada kenyataan. Exit price merupakan referensi untuk contoh-contoh yang terjadi secara nyata, karena um, perbedaan itu mengacu pada saat itu terjadi. Itulah kenapa harus nyata dari harga pasar sebenarnya. Penyusutan tidak didefinisikan dengan cara konvensional, namun dalam arti ekonomi penurunan harga pasar. Selanjutnya adalah objektivitas. Ya sering kita ketahui kalau memang seorang akuntan itu harus objektif. Hal ini sering dikaitkan bahwa harga saat pasar sekarang tuh kurang objektif. Jadi fungsinya dari exit price account ini agar harga pasar itu bisa lebih objektif. Selanjutnya adalah ukuran risiko. Exit price dan perubahan exit price juga bisa menjadi indikasi risiko keuangan pembelian aset. Misalnya itu kayak sebuah perusahaan membeli aset dengan nilai keluar yang berbeda secara signifikan dengan harga entry. Maka aset tersebut adalah proposisi beresiko. Informasi keuangannya menunjukkan bahwa pembelian aset tersebut harus merupakan proposisi jangka panjang di mana nilai ekonomi yang ditemukan oleh nilai pakai. Sebaliknya juga, jika exit price meningkatkan secara drastis, biaya peluang meningkatkan kembali dan harus dioperasikan dengan efisien. Untuk kritik pada exit price ini, kritiknya itu berupa biasanya ada perbedaan dan pengukuran yang dibuat antara masa lalu dengan masa depan dengan harga keluar. Selanjutnya, itu adalah value in use dengan value in exchange. Adam Smith adalah orang pertama yang membuat perbedaan antara nilai pakai dan nilai perubahan. Perbedaan value in use merupakan investor eksternal atau badan yang berorientasi pada produksi sebagai pembanding yang relevan. Seperti contohnya itu investor dari perusahaan jarang berfokus pada nilai likuidasi. Saat ini tepat tertarik pada prospek arus kas. Lebih tertarik pada prospek arus kas di masa depan.
yang lebih akurat diprediksi oleh laba operasi daripada arus kas saat ini. Pendekatan ini berfokus pada pendekatan hasil yang paling efisien dari aset yang digunakan dan tidak mempertimbangkan adanya sebagai pilihan. Sebaliknya, exit price sebagai pendekatan value exchange yang mengambil sudut pandang manajer internal atau kreditur yang harus membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas. Jadi perusahaan dan daya beli saat ini. Kinerja jangka pendek dari perusahaan adalah yang lebih penting. Pendekatan ini sangat penting untuk perusahaan dengan makna likuiditas atau perusahaan yang bergerak di bidang barang-barang, diperdagangkan, dan yang dapat dengan cepat beradaptasi operasi mereka dengan kondisi pasar. Selanjutnya adalah mengenai global perspektif dan internasional financial reporting standar. Jadi pertama itu mengenai current cost in US. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naila. Baik, terima kasih Irina. A Global Perspective, International Financial Reporting Standards. Berbagai jenis penerapan biaya kini atau current cost dan akuntansi perubahan telah diuji dan diadaptasi dari beberapa negara, yaitu United States, United Kingdom, dan Australia. International Accounting Standards and Current Cost, IAS 39 atau AASB 139 Financial Instrument Recognition and Measurements, dan IFRS 3 atau AASB 3 Business Combination mendefinisikan nilai wajar sebagai nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang berkeinginan berpengetahuan dalam transaksi lengan panjang. Next slide. Issues for auditors. Auditor mencari bukti untuk mendukung pendapat mereka tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar dan hukum yang relevan. Bukti ini harus cukup dan tepat. Kualitas bukti ditentukan oleh relevansi dan kehandalan dalam memberikan dukungan atau mendeteksi salah saji dalam kelas transaksi, saldo rekening, dan pengungkapan entitas. Next slide. Hasil dan pembahasan. Evaluasi penerapan PSAK nomor 72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Bitung Cemerlang. Next slide. Oke, untuk latar belakangnya, Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang akan efektif di tahun 2020. PSAK 72 ini akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini. Mengingat pentingnya penerapan akuntansi pendapatan bagi seluruh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis memilih judul Evaluasi Penerapan PSAK nomor 72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Bitung Cemerlang. Next slide. Oke. Penerapan pendapatan dan pengukuran PT Belitung Cemerlang. PT Bitung Cemerlang. PT Bitung Cemerlang menggunakan metode accrual basis. Dalam beberapa kontrak dengan pelanggan, pengakuan pendapatan kontraknya belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan menurut PSAK 72. Apakah kewajiban pelaksana sesuai dengan kriteria di mana perusahaan belum mampu membedakan barang dan jasa yang diperlukan sebagai kewajiban pelanggan tunggal? Jawabannya belum. Apakah dalam mengakui pendapatan ketika semua pihak telah menyetujui kontrak dengan memperhitungkan resiko-resiko yang akan timbul setelah mengidentifikasi jangka waktu pembayaran? Jawabannya sudah. Apakah dalam mengakui
pendapatan ketika entitas telah membedakan dan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan telah sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan? Jawabannya adalah sudah. Baiklah, berikutnya adalah pembahasan. Nah, dalam penerapannya, PSAK 72 lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya yang ditunjukkan dengan perpindahan kendali atas aset. PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid rule based menjadi berbasis prinsip atau principle based. Pengakuan pendapatan kontrak misalnya sekarang tidak berdasarkan besaran uang muka yang sudah diterima. Nah, PT Bitung Cemerlang ini mengakui pendapatan pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, PT Bitung Cemerlang menggunakan metode accrual basis. Dalam pendapatan iklan terdapat beberapa kontrak dengan pelanggan. Kontrak-kontrak ini merupakan kontrak jangka panjang pemuatan iklan dalam media cetak. Pendapatan diakui ketika transaksi terjadi. Pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan menurut PSAK 72. Menurut PSAK 72, pengakuan pendapatan harus memenuhi tiga kriteria, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Pada kriteria ini setelah sesuai dengan kriteria pertama, dan mengakui pendapatan ketika semua pihak telah menyetujui kontrak dengan memperhitungkan risiko-risiko yang akan timbul serta mengidentifikasi jangka waktu pembayaran. Kriteria kedua adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksana belum sesuai dengan kriteria di mana perusahaan belum mampu membedakan barang dan jasa yang diperlakukan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Yang ketiga adalah mengakui pendapatan ketiga pada saat entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan telah sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan, di mana perusahaan mengakui pendapatan ketika transaksi dan penandatanganan kontrak penerbitan iklan ditandatangani dan diakui dalam waktu tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pengukuran pendapatan atas iklan dan penjualan koran dilakukan berdasarkan jumlah uang yang akan diterima oleh perusahaan atau pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dengan pelanggan hanya memenuhi satu kriteria pengukuran pendapatan menurut PSAK 72, yaitu menentukan harga transaksi. Perusahaan menentukan harga yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Penentuan harga transaksi merupakan poin yang penting dalam kontrak dengan pelanggan atas penerbitan iklan. Harga transaksi secara price list yang sudah ditentukan perusahaan memuat rincian harga-harga penerbitan iklan sesuai dengan ukuran penerbitan iklan tersebut. Pernyataan standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan dapat diakui ketika perusahaan telah memenuhi langkah-langkah dalam proses pengakuan pendapatan. Penelitian yang telah dilakukan pada PT Bitung Cemerlang menunjukkan bahwa perusahaan mengakui pendapatan menggunakan metode accrual basis. Ketika terjadi penandatanganan kontrak antar dua perusahaan dengan pelanggan dilaksanakan dan saat pada kesepakatan harga transaksi disepakati oleh kedua pihak tanpa memperhatikan apakah barang dapat dibedakan dan diperlakukan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal maupun kewajiban pelaksanaan multiple. Dengan demikian, perusahaan hanya memenuhi dua langkah dalam pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK 72. PSAK 72 menyatakan bahwa pendapatan kontrak dengan pelanggan memuat dua langkah, yaitu penentuan harga transaksi dan pengalokasian harga transaksi. Dalam pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh PT Bitung Cemerlang, perusahaan telah perusahaan adalah berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan sesuai dengan rincian harga penerbitan iklan tanpa memperhatikan pengalokasian harga transaksi. Dalam pengukuran pendapatan, perusahaan hanya berpatokan terhadap jumlah yang akan diterima oleh perusahaan. Dalam penerapannya, PSAK 72 lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya, yang ditunjukkan dengan perpindahan kendali atas aset. PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid rule based menjadi principle based. Pengakuan pendapatan kontrak sekarang tidak berdasarkan uang muka yang sudah diterima. Berdasarkan PSAK nomor 72, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan karena perusahaan belum mampu melakukan pengakuan secara bertahap sepanjang umur kontrak over the time atau pada titik tertentu, at the point of a time. Pada pihak manajemen, perusahaan pendapatan bertahap tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak.
Ada syarat-syarat terkait konsumsi manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset atau at a point of time. Nah, berikutnya adalah alasan mengapa belum sesuai dengan PSAK 72. Berdasarkan PSAK 72, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan karena perusahaan belum sepenuhnya mampu melakukan pengakuan pendapatan secara bertahap sepanjang umur kontrak over the time atau pada titik tertentu at a point of time. Pada pihak manajemen, perusahaan pendapatan bertahap tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak karena ada syarat-syarat terkait konsumsi manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu maka baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset. Nah, kesimpulan Kok hilang ya suaranya? Sudah selesai ya? Maaf, Ibu, mungkin terkendala sinyal rehannya. Saya Oke, oke. lanjutkan saja ya. Untuk kesimpulannya, sumber pendapatan perusahaan berasal dari penerbitan iklan dan penjualan koran. Pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan atas penerbitan iklan pada PT Bitung Cemerlang belum sesuai dengan PSAK 72. Yang ketiga, pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh PT Bitung Cemerlang adalah berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan sesuai dengan rincian harga penerbitan iklan tanpa memperhatikan pengalokasian harga transaksi. Dan yang keempat, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan PSAK nomor 72 karena perusahaan belum sepenuhnya mampu melakukan pengakuan pendapatan secara bertahap sepanjang umur kontrak over the time atau pada titik tertentu atau at a point of time. Kemudian untuk sarannya, PT Bitung Cemerlang sebaiknya menggunakan 5 model dalam mengakui dan mengukur pendapatan sesuai dengan PSAK nomor 72 agar lebih mengembangkan keadaan yang sebenarnya karena pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya yang ditujukan dengan perpindahan kendali atas aset. Untuk kontrak dengan pelanggan, sebaiknya perusahaan mempelajari kontrak-kontrak tersebut dan mempelajari bagaimana proses pengakuan dan pengukuran pendapatan menggunakan PSAK nomor 72. Selain itu, perusahaan perlu mempelajari secara mendalam tentang PSAK nomor 72 sebagai dasar dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. Oke, sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung unmute dan bertanya, atau boleh raise hand dulu, atau boleh bertanya di kolom komentar. Oke, anak-anak, sebelumnya pastikan yang didahulukan yang belum pernah bertanya, biar keaktifan bisa lebih merata gitu ya. Ya, Bisa baik Ibu. didahulukan dulu sesi pertama, diberi kesempatan kepada yang belum pernah mengajukan pertanyaan. Kasihan kalau yang tidak kebagian. Baik, lanjutkan. Oke, baik, silakan kepada Nabila Anggraini. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi di contoh kasusnya itu perusahaan
PT Bintung belum sesuai dengan PSA ke-72 karena ada bagian pertanyaan yang menyebutkan kewajiban pelaksanaan tunggal. Bisakah jelaskan lebih detail apa itu kewajiban pelaksanaan tunggal dan seperti apa contohnya? Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kepada Salsabila Murtaja, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan di PPT dijelaskan mengenai holding gains and holding loss ya. Pertanyaannya, manfaat pemisahan pengukuran antara holding gain and loss dalam penentuan profit dan apakah terdapat kelemahan dari dilakukannya pemisahan tersebut? Terima kasih. Baik, kami izin untuk berdiskusi sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Anggraini. Pertanyaannya, pertanyaannya, PT Bitung belum kewajiban pelaksanaan tunggal pada PT Bitung belum sesuai. Pertanyaannya, tolong jelaskan kewajiban pelaksanaan tunggal dan contohnya. Kewajiban pelaksanaan tunggal atau performance obligation merupakan janji yang terikat dalam kontrak untuk mempersiapkan barang atau jasa kepada pihak terkait. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Murtaja. Pertanyaannya adalah holding gain and loss, manfaatnya dalam penentuan profit itu apa?
Manfaat dari pemisahan pengukuran antara holding gain and loss adalah memegang aset dan liabilitas tertentu adalah salah satu cara manajer untuk meningkatkan posisi perusahaan di market. Manajer ingin tahu jika hal tersebut dapat berhasil dengan historical cost, gains akan dicatat hanya saat aset tersebut terjual. Dalam historical cost juga, ketika membandingkan perusahaan, kita dapat disesatkan perusahaan mana yang lebih efisien. Karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara holding gains dan operating profit. Apakah jelas? Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan Nabila Anggra ini, untuk contohnya itu kami ada gambaran, tapi saya tidak bisa melakukan share screen. Jadi akan saya kirim ke grup terlebih dahulu untuk gambarannya. Jadi itu gambaran untuk contoh kewajiban pelaksanaan tunggal. Terdapat kontrak untuk membangun suatu rumah, itu terdiri dari batu bata, kaca, perkakas, dan jasa konstruksi. Lalu apakah barang dan jasa secara individual memenuhi kriteria? Kriteria yang pertama, manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau dengan sumber daya lainnya. Setiap material dapat digunakan dengan item lainnya yang telah tersedia. Kemudian kriteria kedua, barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, yaitu entitas menyediakan jasa integrasi yang signifikan. Ya, begitu. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kami masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, Nabila silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ya, Nafila. maaf, Naila, tolong dicatatkan ya, nanti notulensi disampaikan ke saya, pertanyaan dan jawaban kalian. Ya, baik, siap Ibu. Nama saya Nafila Sofa dengan ujian PEM 041. Saya ingin bertanya terkait materi exit price accounting. Di materi exit price accounting sebenarnya saya masih kurang paham. Itu penerapannya seperti apa ya? Dan di Indonesia itu apa ada perusahaan yang menerapkan yang exit price accounting ini? Baik, terima kasih Nabila. Pertanyaannya sudah dicatat ya.